Oke, selamat malam Bapak Ibu. Nggak ada suaranya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang kembali di webinar Forex Simpro Community. Saya dengan Dela dari PT Java Global Futures dan ada Pak Michael Yudi dari Forex Simpro yang akan membawakan materi webinar pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk pertama kalinya dalam webinar Forex Simpro Community, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga topik webinar malam hari ini sangat bermanfaat untuk membantu semua yang hadir pada malam hari ini ya. Adapun topik webinar malam ini, kita akan belajar mengenai membuat trading plan yang akan dibawakan oleh Pak Michael Yudi dari analis Forex Simpro Community. Bagi sobat traders yang hadir pada malam hari ini yang sudah jadi member Forex Simpro Community, tentunya udah nggak asing lagi dengan sosok Pak Michael Yudi ya. Kalau ada di antara yang hadir malam hari ini sudah join di Forex Simpro Community, Pak Michael Yudi seringkali memberikan edukasi, arahan-arahan prediksi harga untuk kedepannya ya. Dan untuk webinar malam hari ini minta tolong semua peserta yang hadir untuk di-mute suaranya. Karena di menit ke-20 nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa unmute suaranya dan silahkan langsung bertanya dengan Pak Michael Yudi. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja pemaparan materi webinar malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Michael Yudi. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Dela. Ini kita halo semua, ya teman-teman, terima kasih udah join di acara webinar Forex Simpro pada malam ini. Ya, kita akan membahas tentang trading plan. Ya, mungkin pembahasan kita malam ini sih nggak berat banget sih ya, yang ini aja, apa namanya, ringan-ringan aja. Ya, mungkin lebih nanti mungkin banyak bisa diskusi ya. Iya, sesi tanya jawab ya Pak. Sesi tanya jawab betul ya. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai ya. Poinnya dalam trading ya, kita memerlukan ada trading plan ya. Jadi nggak sembarangan kita trading ya. Nggak sembarangan tapi perlu trading plan ya. Buka aja di sini. Slide-nya juga cuma satu ini ya. Slide-nya cuma satu. Ya, trading plan. If you fail to plan, then you have already planned to fail, ya. Nah, ini ada presentasi siapa nih, Pak Nur Faizin. Nur Faizin, boleh stop presenting? Oke, saya ulang lagi. Resume. Oke, udah muncul ya. Presentasinya udah muncul ya. Trading plan ya, if you fail to plan then you have already plan to fail ya. Jadi poinnya kita trading itu perlu perencanaan ya, nggak sembarangan. Ketika kita nanti open posisi ya, open posisi ini yang presenting siapa ya? Masih saya atau ya? Oke, saya presenting kan. Oke. Jadi perlu plan ya dalam trading ya. Misalkan kalau kita trading, kita ambil posisi ya open buy ya, kemudian harga naik, ya apa yang harus kita lakukan? Apa mau di close profit atau mau di average atau mau kemudian ternyata dia turun, apakah dia mau di cut loss ya. Itu harus sudah ada plan sebelumnya ya. Kalau enggak kita akan bingung, bahkan lebih cenderung kita akan terganggu ya. Apa harus kita putuskan kalau kita belum punya plan sebelumnya ketika kita memulai trading kita ya. Pada umumnya kalau kita pertama kali trading, yaitu hal itu sering kali terjadi ya. Kita langsung aja ambil posisi dan kemudian ketika dia bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita pasang, misalkan buy dia ternyata turun, maka kita kebingungan ya. Kita kebingungan. Kemudian habis kita misalkan tadi kita buy ternyata harga turun ya, walaupun turunnya sebenarnya nggak seberapa gitu,
dia turun, ternyata kemudian dia turun, kemudian kita seringkali ya kalau trader mula-mula dia akan posisi kemudian sell, baru di sell harga naik langsung. Demikian juga sebaliknya, ketika open sell ternyata harga bergerak naik, ya kemudian dia ambil buy, ternyata habis diambil buy harga turun. Ya demikian. Seringkali terjadi sehingga akhirnya dia locking, dan locking itu biasanya semakin jauh, jaraknya semakin jauh sehingga semakin menguras equity. Itu akan terjadi. Ya ataupun misalkan kalau ada posisi misalkan buy tidak pasang atau stop loss ketika harga turun, maka lossnya semakin besar, berharap harga kembali naik. Ternyata dia semakin turun, berharap kembali naik lagi, semakin turun, berharap kembali naik lagi, dan akhirnya lossnya semakin besar. Itu yang sering kali terjadi ya. Jadi yang sering kali terjadi ya, sehingga ya ujung-ujungnya ya call margin atau cut buy system. Karena kita tidak punya trading plan ya, karena tidak punya trading plan, akhirnya ujung-ujungnya ya call margin atau cut buy system ya. Itu yang terjadi ketika awalnya trading ya. Sama juga seperti dulu juga kalau saya trading ya demikian ya. Itu yang terjadi ya. Kalau nggak pasang stop loss, lossnya semakin besar ya, atau seringkali ya di locking ya, udah buy sama sell dan dia semakin jarak antara buy sama sell-nya semakin renggang, semakin jauh, sehingga mengurangi equity ya, berharap tradingnya kembali baik, tapi nggak terjadi demikian, tidak sesuai yang kita harapkan ya. Karena ya pasar bergerak sebenarnya ya tidak selalu sesuai yang kita harapkan ya. Karena itu kita perlu trading plan ya, kita perlu trading plan ya. Mengapa kita perlu trading plan? Ya karena ya untuk kita salah satunya adalah meminimalisir akan resiko ya. Karena kalau kita punya trading plan ya, misalkan kalau kita udah analisa ya, apapun strateginya kita analisa, kita entry di mana, kita pasang target profit, kita pasang batasan rugi ya, maka batasan rugi itulah, kalaupun kita rugi ya itulah ada batasannya, enggak semakin besar, semakin loss, semakin mengurangi equity kita, dan akhirnya call margin atau cut buy system ya. Jadi kita perlu adanya trading plan ya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Mengapa kita entry di situ ya, kita buy atau sell, atau kita buy limit atau sell limit, atau kita buy stop atau sell stop ya, kapan, bagaimana kita melakukannya ya, kita tahu ya. Jadi enggak begitu saja terjadi, dan akhirnya seringnya kita terganggu ya, bisa dikatakan ya, sehingga kita terganggu ya, dan kita memutuskan yang salah ya dalam trading. Jadi kita harus tahu, perlu trading plan itu perlu ya. Kata semboyannya kan, if you fail to plan, then you have already planned to fail. Jadi kita harus punya trading plan ya. Trading plan ini akan kita bahas lebih dalam lagi nanti dalam acara klinik forex pada hari Jumat. Jadi poinnya di sini adalah kita perlu trading plan ya. Yang kedua, kenali karakter diri ya. Jadi kita ini trading ya, kita harus kenali karakter diri ya. Ya kalau tadi yang pertama kita perlu trading plan ya. Ya sama seperti halnya ya, kalau kita mau ke mana sekarang kan udah gampang ya. Ada GPS ya, ada Google Navigation ya. Jadi kalau kita mau kemana ya, kita pasang aja tujuannya, start di mana, nanti kan dikasih tahu arahnya ya. Belok kiri ya, nanti 200 meter lagi belok kanan ya, lurus dan seterusnya. Ya misalkan waktu saya sih pernah ya, misalkan ke mana ya, ke suatu kota ya, ke negara mana gitu ya. Kita ke negara mana, ya itu sebenarnya kita nggak bakal kesasar karena ada namanya Google ya, Maps.
Ya demikian juga trading plan itu membantu kita ya untuk kita tahu apa yang kita kerjakan, lakukan ya. Oke, selanjutnya ya kita harus kenali karakter diri ya. Kita harus kenali karakter diri yang kedua ya. Jadi kita harus mengenali karakter kita ya. Kita ini trading ya kita perlu kenali juga ya. Kita cocoknya nih bagaimana nih tradingnya, strateginya, sistemnya ya, metodenya apa yang kita harus lakukan ya untuk kita bisa sukses dan capai tujuan dalam trading ini ya. Jadi profil kita apa? Ya kalau saya sendiri sih kalau trading lebih ke swing ya, swing trade ya. Jadi santai aja tradingnya, analisa, kemudian entry ya. Kalau kita trading ya kita harus sesuaikan ya. Poinnya adalah ya beli di harga murah, jual di harga tinggi ya. Sama seperti kalau hukum dagang demikian, sebenarnya di dalam trading pun kita lakukan yang sama ya, beli di harga murah, jual di harga tinggi ya. Jadi kenali karakter diri Anda cocok di mana. Ya memang ada yang namanya scalper, ada yang namanya day trader, ya ada namanya swing trader, ada namanya position trader. Itu ada di video-video yang ada di YouTube channel kita, bisa dilihat apa maksudnya masing-masing ya. Oke, yang ketiga tetapkan tujuan ya. Jadi tujuan kita harus punya tujuan ya dalam trading ya. Jangan kita mudah terombang-ambing oleh pasar ya. Percaya apa yang sudah kita analisa ya. Ya kita sudah analisa ya, sesuai dengan analisa dia mau naik atau dia mau turun ya. Kita sudah pasang level take profit, kita sudah pasang level stop loss ya. Ya kita punya tujuan ya. Jadi jangan terganggu ya. Sebenarnya kalau kita udah analisa dan kita sudah punya trading plan dan kita pasang ya entry-nya di mana, take profit di mana, stop loss di mana, ya itu sebenarnya bisa kita tinggalkan ya. Jangan nggak harus dilihatin setiap saat ya. Tidak harus dilihatin setiap saat. Ya tidak harus dilihatin setiap saat. Jadi bisa ditinggalkan ya. Jadi jangan harus lihat chart tiap-tiap waktu ya, kita bisa mengerjakan yang lain ya. Tapi poinnya kita harus tetapkan tujuan sebagai seorang trader ya. Jadi itu bisa ya juga memotivasi kita untuk ya kita semangat dan komitmen kita. Kita misalkan tujuan, misalkan punya tujuan dalam trading sebulan ya, kita mau take profit misalkan sebulan itu sekian lah, misalkan di grup premium ya ada salah seorang member premium berkata bahwa target hariannya adalah $50 profit ya. Jadi $50 profit. Jadi kalau $50 itu kan berarti kalau trading 0,1 lot ya berarti sekitar 50 pips ya. 50 pips. Ya, kalau kita misalkan seperti itu tujuannya ya, kita punya tujuan misalkan sehari ya profit $50 ya, itu merupakan motivasi kita, bisa kita membuat kita semangat dan komitmen untuk mencapai tujuan ya. Jadi itu bisa kita tetapkan ya, sehari misalkan atau sebulan atau per minggu kita tetapkan tujuan kita, misalkan profit berapa ya. Tapi poinnya di situ tetap kita lihat ya akan money manajemennya yang baik ya. Kita bisa tetapkan target yang keempat ya. Tetapkan target seperti itu tadi, targetnya sehari berapa ya, per bulan berapa ya. Ya. Pak Nur Faris, tolong jangan dipresenting Pak. Oke. Pak Nur Faris, kita kick dulu, ya kick. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, contohnya seperti tadi ya, sehari itu kita tetapkan target ya. Kita resume dulu presentasi. Ya, satu slide doang sih sebenarnya ya. Satu slide aja. Oke, kita tetapkan target.
kita tetapkan target. Misalkan tadi seperti tadi, salah satu member premium tetapkan target satu hari $50 ya sehari ya. Jadi tetap kalaupun loss kita juga harus tetapkan ya. Kalau saya secara pribadi misalkan ya, kalau kita punya modal ya berapa modalnya, kita open posisi itu ya maksimal itu 1% daripada modal kita. Ya contoh berarti kalau misalkan modal 10.000 ya 1%-nya berarti kan $100 ya. $100 itu berarti kan 0,1 lot ya. 0,1 lot ya, dengan cara kita tetapkan maksimal risk untuk satu trade itu adalah 2%. Ya 2% berarti kan $200. Ya, berarti kalau main 0,1 berarti sekitar 200 pips ya. Jadi maksimal untuk risk-nya adalah 200 pips ya. Pak Taufik, jangan presenting, Pak. Kemudian total risk misalkan beberapa posisi adalah misalkan 6% ya dari semuanya. Berarti 6% berarti sekitar tadi kan 6% berarti sekitar 3 kalinya tadi ya. 600. Pak Yudi, kita mungkin ada pertanyaan dulu masuk, boleh dijawab ya Pak ya? Boleh, nanti boleh. lanjut lagi materinya ya. Boleh, Bu. Oke, ada pertanyaan mungkin saya bacakan, Bapak nanti bisa minta tolong dijawab. Ya, ada pertanyaan, saat ini paling bagus plan tradingnya apa Pak? Plan trading saat ini yang paling bagus, boleh diinformasikan, ada pertanyaan masuk. Ya, maksudnya itu plan tradingnya mungkin yang dimaksud adalah misalkan itu di pair mana gitu kan tradingnya kan. Pair apa? Ya. Ya, jadi strategi mungkin berbeda-beda ya, tapi poinnya adalah kita punya trading plan. Jadi kita tahu ya kita sudah siapkan sebelumnya ya kapan kita mau entry ya, di mana kita mau entry ya, kita sudah tetapkan sebelumnya ya. Kita sudah tetapkan sebelumnya. Oke, kita sudah tetapkan sebelumnya. Jadi di contohnya kalau untuk semua pair sebenarnya kita lihat peluangnya di mana yang bagus ya. Kita bisa lihat peluangnya di mana yang bagus. Jadi nggak harus salah satu pair tertentu ya. Misalkan contoh kalau kita lihat contoh tadi pagi itu gold ya. Gold saya coba presenting tentang gold ya. Contoh saya pindahin dulu. Saya contoh. Ya misalkan tadi gold yang seperti ini kan gold kan tadi sempat dari kemarin kan turun ya, koreksi ya, tapi secara grafik harian kan trennya itu naik ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya kita bisa contoh sini menggunakan bantuan, misalkan kita lihat swing high swing low-nya kita bisa gunakan, misalkan nih kita ambil dari sini ya, tunggu ya, akan kita ambil, kita bisa tentukan ya seperti ini ya. Tadi kan dia belum naik, kita bisa dari swing low ke swing high ya. Nah di sini kan kelihatan tadinya juga kita bantu level-level. Nggak keluar Pak. Tunggu ya sebentar, catnya nggak keluar ya. Saya present. Bentar. Oke, ini contohnya gold. Ya gold kemarin kan turun, koreksi ya. Nah kan tadi patokannya awal kita sudah seperti kalau di dagang ya, di yang real gitu kan, kita beli di harga murah, jual di harga tinggi ya. Seperti contohnya kan gold ini kan trennya masih naik ya. Jadi kita kapan kita ambil posisi beli ya di harga murah ya. Murah itu ya berarti ketika dia koreksinya, kapan dia koreksinya itu sudah habis
kita bisa ambil posisi buy di situ. Sederhananya begitu ya. Lebih dalam lagi kita bisa bahas nanti di klinik forex pada hari Jumat. Ya, poinnya seperti itu. Contoh tadi sebelumnya kan kita bisa pakai contoh seperti ini. Contoh kita pakai di sini misalkan zigzag, kita pakai lagi di sini Fibonacci ya. Mana di level Fibonacci 50 itu dia kemungkinan tertahan di situ dan kita bisa ambil posisi buy di situ dengan kita bantu lagi di sini adalah dari support trendline ya. Jadi di level-level 50 ini bisa kita ambil posisi buy ya. Contohnya seperti tadi ya. Buy ya. Kalau kita buy targetnya di Fibo 23,6 1979 ya. Jadi kita buy di 18 sekitar 1873 ya, kita bisa pasang stop loss ya di level-level misalkan di bawahnya sini ya, di bawahnya support ini di bawah level 1788 kita bisa pasang stop loss, kemudian kita pasang take profit di Fibo 23,6 di 1979 ya. Kita pasang plan tadi pagi misalkan pasang entry di buy limit misalkan dari kemarin ya, buy limit di 1873 ya, stop loss di 1788, take profit di 1979. Udah selesai kita pasang trading plan, kita pasang pending order lah gitu kan. Sederhananya kita bisa tinggal seperti itu contohnya. Oke Pak Michael, jadi cukup ya Pak jawabannya? Iya. Oke, karena ini banyak banget Pak pertanyaan yang masuk, jadi mungkin nanti jawabannya singkat, jelas, dan padat. Ada pertanyaan dari Pak Ramadan Cahaya. Pak, gimana caranya kita menentukan trading plan? Setiap plan kan biasanya harus ada analisa. Jadi bagaimana cara kita menganalisa apakah mengikuti trend daily atau mungkin news? Silahkan Pak. Ya, kalau saya secara pribadi ya, pertama lihat patokan awalnya sih di D1 ya. Kalau belum kelihatan juga ya bisa juga sampai ke W1 weekly ya. Tapi poinnya time frame yang lebih besar ya itu lebih kuat lah ya, lebih valid gitu, lebih kuat ya. Kalau lebih kecil ya itu bisa aja benar tapi false-nya lebih banyak seperti itu. Jadi poinnya di awal di D1 ya. Contoh seperti ini tadi yang di gold tadi ya, dilihat di D1 ya. Kalau mungkin kalau dilihat di M30 ya, yang nggak terlalu kelihatan dia mau turunnya sampai mana seperti itu kan, nggak jelas ya. Tapi kalau di D1 kita tambahan tadi support trendline, kita tambahan lagi Fibonacci tadi, udah kelihatan dia mau turunnya sampai mana gitu, koreksinya seperti itu. Jadi di semua pairs bisa dikerjakan hal yang sama seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang lain? Sebentar Pak, ada dari Pak Fajar Saputra. Bagaimana konsisten dalam mengikuti trading plan? Karena Pak Fajar biasanya sudah buat trading plan, malah berubah melihat candlestick akhirannya. Bisa dijawab Pak. Nah, jadi kalau udah buat trading plan, ya lebih baik ikuti ya strict to the plan katanya sih gitu ya. Strict to the plan ya. Jadi udah direncanakan. Jadi apa yang sudah direncanakan ya dijalankan ya. Sederhananya gitu ya. Udah direncanakan, dijalankan ya. Jadi strict to the plan. Jadi kalaupun ternyata kena loss, ya loss, sudah ada batasan ruginya, ada stop loss-nya. Jadi tidak masalah seperti itu. Ya, jadi apalagi kalau misalkan kita punya risk reward rasionya 1:2, 1:3 ya. Walaupun loss kita sepertinya kelihatannya lebih banyak, tapi kalau dihitung secara keseluruhan masih profit seperti itu. Jadi apa yang kita sudah plankan ya dijalankan. Jadi stick to the plan, nggak usah diubah-ubah, kena loss ya tidak masalah. Baik, terima kasih Pak Michael. Ada lagi pertanyaan masuk dari
Pak Syafiuddin. Tolong diedukasikan Pak tentang pembalikan harga karena sudah closing trend sehingga tren berubah. Karena kebanyakan teman-teman trader selalu fanatik apa arah tren dan tidak pernah mengantisipasi kapan tren itu berubah. Oke, tren sederhananya kan kalau kita lihat di grafik ya, kalau uptrend itu kan higher high, higher low, gitu kan. Ya ini kalau di gold lagi ya. Ya misalkan nih contohnya di sini nih, ya kan. Masih kelihatan kan persentingnya ya. Ini kan kayak seperti ini nih ya. Ini kalau dibantu zigzag seperti ini sederhananya kan. Ini kan high-nya di sini, ini lebih rendah dari sini. Jadi high yang terbaru lebih tinggi daripada high sebelumnya, ya. Low yang terbaru lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kalau uptrend berarti kan higher high, higher low, ya. Kalau dia downtrend, lower high, lower low, ya. Sederhananya gitu. Itu di dalam time frame apa aja, ya. Jadi bisa dilihat di ya di time frame yang kecil banget ya jangan ya. Tapi misalkan di H1 lah. H1, H4, D1, ya, W1, MN ya. Kita lihat seperti itu. Yang namanya uptrend, higher high, higher low. Kalau downtrend, lower high, lower low. Seperti itu. Oke, baik Pak Yudi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Boy Siburian. Pak, bagaimana kita tahu bahwa tren tersebut sudah habis dan mau berbalik arah selain menggunakan indikator? Silahkan Pak. Ya, itu dia. Misalkan tadinya kan, kalau dia uptrend, higher high, higher low. Nanti kemudian kita lihat di dalam grafik itu kelihatan banget gitu. Kalau dia udah menembus low sebelumnya lebih rendah, itu kemudian dia bentuk lagi high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya, gitu kan? Oke, jadi habis itu nanti turun lagi, bentuk lagi low, lebih rendah daripada low sebelumnya. Terus dia naik, dia bentuk lagi high, lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah itu udah kelihatan mau perubahan tren gitu. Itu jelaskan. Misalkan contohnya ya, contoh yang berubah. Tunggu ya, kita stop presenting dulu. Kita lihat-lihat dulu. Ya. Kita lihat-lihat dulu. Nah, misalkan tunggu ya. Sambil pertanyaan lain dibacain boleh, Bu? Kenapa Pak Michael, maaf? Sambil pertanyaan lain dibacakan, saya mau lihat. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke, dari Pak Noviandi. Bila plan kita sudah berjalan di tengah jalan market berubah arah, apakah kita masih layak untuk mengubah plan yang tadi kita buat untuk mengurangi kerugian? Akan mungkin dijawab Pak Michael Yudi. Dari Pak Noviandi, bila plan kita sudah berjalan, di tengah jalan market tiba-tiba berubah arah, apakah masih layak untuk mengubah plan yang tadi kita buat, atau maksudnya apakah masih layak untuk mengubah plan yang tadi kita buat untuk mengurangi kerugian? Oke, kita tunjukin chart lagi, chart. Nah, ini contohnya sekarang USD CAD ya. Kita contohkan USD CAD. Ini kan tadinya kan sini kan naik nih, naik ya, naik kemudian ya kalau naik kan higher high, higher low, itu uptrend ya. Kemudian dia mulai berubahnya di sini nih, ya di sini kan dia bentuk lower ya. Ini kan udah bentuk lower low, lower high ya, lower high ya. Kemudian di sini apalagi di sini ya dia terlalu tembus ini ya. Jadi ya ini udah mulai perubahan kan, perubahan tren ya. Misalkan tadi ya jawab pertanyaan kedua lagi tuh tadi ya. Itu ya kalau udah kelihatan begini yang tadinya misalkan kita lihat uptrend kemudian dia berubah tadinya higher higher low kemudian berubah jadi lower high lower low, itu udah jangan, bisa juga memang kalau kita udah salah ya di cut loss saja
kalau udah kelihatan perubahannya jelas gitu kan, perubahan trennya yang tadinya uptrend higher high higher low, kemudian dia berubah jadi low high lower low, ya udah di cut aja, jangan ditahan-tahan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ada pertanyaan juga dari Pak Dika Andika. Indikator apa yang bagus untuk digunakan untuk scalping untuk trader part-time, dan bagaimana caranya pengaturan untuk ambil posisi pasang stop loss dan take profitnya? Silakan Pak. Ya. Nah, suaranya Pak dibuka dulu. Scalping ya, scalping. Ya scalping, memang saya sih nggak scalping. Tapi poinnya sih kita sudah punya plan juga. Kalau kita scalper, kita juga sudah punya plan ya. Plan pertama sih poinnya sih lebih baik tetap ikutin tren ya. Kalau trennya adalah uptrend, maka kita kapan kita ngambil posisi buy, gitu kan? Ambil posisi buy, ya tetap juga perhatikan juga risk reward rasionya. Ya kalau kita misalkan stop loss-nya 20, ya adakah peluang take profit 20 pips juga gitu kan? Ya minimal risk reward 1:1 ya. Bahkan kalau bisa 1:2, stop loss-nya 20, take profit-nya ya 20 kali 2, 40 pips atau bahkan 1:3 ya. Stop loss-nya 20, take profit-nya 60 pips. Seperti itu. Jadi poinnya tetap ikutin trennya ya. Kalau trennya naik ya lebih baik, walaupun main scalper ya, walaupun scalping ya, ya tetap ikutin tren ya. Karena kalaupun kita salah-salah, tetap ngikutin tren gitu ya. Salahnya nggak salah banget gitu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan satu kali lagi sebelum Bapak lanjutin materinya sedikit lagi ya. Dari Pak Hendro Prasetyo, tolong dijelaskan cara membuat garis mengambil titik-titiknya. Silakan Pak. Mengambil garis titik-titiknya. Ya kalau misalkan kalau si downtrend ya, kalau kita lihat resistennya, kita pasang aja dari kita pasang seperti ini ya. Ya. Kita pasang. Ya ini jadi resisten trend line ya. Kalau kita buat dua gini ya, seperti tunnel down gitu kan. Ya. Jadi kalau selama dia masih dalam tunnel down ini, berarti kan ini kan trennya down trend ya. Jadi kapan kita ambil sell ya? Kita lihat lagi, kalau kita bisa bantu dengan indikator atau kita bisa bantu dengan Fibonacci retracement ya. Kapan kita ambil posisi sell gitu kan? Ya kalau seperti ini nanti kita perhatikan juga level-levelnya ya, support resistennya ya. Kapan kita pasang TP sama SL ya. Kalau namanya kita sell ya, maka take profit kita ya misalkan kalau supportnya itu lantai, jangan kita pasang take profit di bawah lantai ya. Karena kita pasang di bawah lantai kan ketahan di lantai, nggak kena take profitnya ya. Ataupun kalau kita pasang sell, stop loss kita adalah di atasnya atap ya, kalaupun dia naik maka nggak kena stop lossnya, ketahan di atap gitu kan, seperti itu ya. Level-level itu ya ini aja kita lihat dari harga sebelumnya ya, level-level ada high-nya di mana, low-nya di mana ya, pasang aja garis horizontal itu. Jadi kalau di atas ya resisten ya, sederhananya gitu ya, kalau di bawah support, seperti itu. Pertanyaan satu lagi Pak, dari Pak Iwan. Bagaimana caranya untuk mengatur psikologi untuk trading swing? Soalnya saya sering analisa saya benar, tapi sebelum sampai take profit sudah saya cut karena takut harga berbalik. Nah, itu perlu data memang tetap ya. Itu kalau setelah dilakukan ya, kalau memang ternyata sesuai dengan plannya tadi, ternyata sebelum kena take profit lah gitulah ya, ternyata udah di-cut duluan. Terus selanjutnya itu masih lanjut gak kena level take profit ya kan? Kalau masih lanjut ya kenapa di-cut duluan gitu kan? Ya itu nanti ya berdasarkan ini kan data sudah dikerjakan seperti itu ya. Kenapa kalau bisa kena plannya TP-nya di mana, kenapa tidak gitu kan? Kenapa di-cut duluan seperti itu? Maaf dikoreksi Pak Dika Andika, beliau menanyakan
indikator apa yang bagus untuk digunakan untuk scalping? Indikator Pak, bukan tren. Ya itu dia kan kalau indikator ya sebenarnya saya nggak terlalu pakai indikator, ya paling lihat harga gitu kan, price action, kemudian paling pakai Fibonacci, kemudian support resisten gitu kan. Ya, jadi kalau indikatornya ya bisa juga sih Fibonacci dipakai di scalping ya, main scalping bisa aja. Jadi kalau dia kita kecilin aja seperti ini ya, saya presentnya, present. Kita kecilin aja nih kan, misalkan USD CAD turun gitu ya trennya. Kita kecilin misalkan di sini kan 15 menit nih ya, 15 menit ya, misalkan ini kan tren turun, kita mau sell, jangan kita buy kan, dipasang aja, kita pasang tadi tambahan untuk menentukan swing high swing low nya, sederhananya pakai ini aja, pakai zigzag ya, oke, seperti ini. Nah, kita pasang mau yang kecil lagi nih 5 menit ya, pasang di sini atas ini high-nya nih, low-nya kan, pasang nih Fibo, kita pasang, kemudian kita tarik dari high ke low-nya ya. Kapan kita sell? Kita bisa pasang sell di sini nih di Fibo 50 ya. Take profitnya di Fibo 23,6 seperti itu. Mungkin di webinar sebelumnya dijelasin tentang Fibonacci ya, retracement. Ya, poinnya seperti ini. Bisa kan ini time frame 5 menit kan, atau 15 menit, atau 30 menit. Bisa aja. Hal yang sama dikerjakan ya. Tapi kita lihat ini peluang profitnya ini enggak cocok enggak. Tetap kita perhatikan risk reward rasionya ya. Risk sama rewardnya ya. SL sama TP-nya ya. Kalau kita lihat batasan ruginya ya, kita lihat peluang profitnya ya. Kita lihat, perhatikan support resistennya gitu kan. Kalau kita lihat di sini bisa nggak sampai level tersebut ya. Kalau nggak bisa ya jangan dikerjakan seperti itu. Contohnya seperti ini ya, misalkan kita sell limit di 13278 seperti ini kan. Sell limit, take profit di 13267 nih. Sini ya. Kalau kita lihat di sini kan ada level resisten di sini, misalkan high-nya di sini. Ya kita bisa pasang stop loss-nya di atasnya. Ini kan 13296. Kita bisa pasang take profit stop loss-nya kan di 133 misalkan 3306 ya. Seperti itu. Misalkan kita lihat jarak dari entry saat ini ke sini, stop loss-nya misalkan berapa poin, misalkan anggap aja di sini adalah sekitar 06 tadi 67 40 50 poin ya. Misalkan stop loss kita 50 poin ya, bisakah peluang kita capai minimal take profit 50 poin juga gitu. Kita perhatikan lagi, kita lihat, tetap kita pasti lihat lagi time frame yang lebih besar, ada nggak batasan-batasan support dan resistennya gitu kan. Kita lihat di sini kan, misalkan di sini masih agak jauh di sini kan, misalkan kalau kita lihat di sini kan masih ada supportnya, ini lebih dekat nih, kalau kita misalkan pasang sell limit di atas sini ya, stop loss tadi di atas tadi, take profit di sini ya, kalau memang risk reward-nya masih 1:1 atau lebih, kita bisa diambil seperti itu. Oke Pak Michael Yudi, masih ada materi yang mau disampaikan nggak sedikit? Mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Sudah ya Pak? Materinya tadi kita lanjutkan di PowerPoint, cuma satu slide doang sih ya. Udah tetapkan target, risk capital ya, tadi kita pasang risk, misalkan kita open posisi ya, 1% dari modal, risknya 2% dari modal gitu kan ya, itu kita pasang stop loss-nya ya, jangan lupa tetap pasang stop loss-nya ya. Kalaupun loss ya segitulah batasan loss-nya seperti itu kan, nggak langsung ditahan-tahan langsung call margin seperti itu kan
Ya terus tentukan strategi ya, strateginya bisa masing-masing beda strategi, tapi poinnya tetap lebih baik kita ikutin ini ya, ya di dunia nyata ya beli di harga murah, jual di harga tinggi ya. Strateginya yang sesuai dengan itu ya bolehlah pakai aja apapun strateginya. Mungkin beda dengan saya gitu ya, tapi pakai aja seperti itu. Ya poinnya sih apapun strateginya pokoknya nggak keluar dari poin itu ya, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Oke. Ya, Pak, dari Pak Tanto Kurniawan nih mungkin bisa kasih tahu juga ya, pertanyaannya sih mengenai stop loss Pak. Jika modal $2.000 sekali buy atau sell minimal 0,1 pip, bagaimana cara setnya? Mungkin bisa dikasih tahu Pak cara setnya untuk ambil poin 0,1 pip. Dari Pak Tanto. Iya. Ya, $2.000 ya. Sebenarnya kalau minim tadi kan kalau 1% dari 1% dari modal, misalkan minimum kalau kita transaksi contohnya adalah 0,1 ya, berarti kan modalnya tadi kan di 10.000 gitu kan. Tapi kalau $2.000 ya bisa aja sih di 0,1 juga bisa, tapi tetap ya kita pasang maksimum risk kita berapa, kita sudah plan sebelumnya. Kita sudah punya plan sebelumnya, maksimum risk kita untuk transaksi per trade itu kita berapa ya. Jadi kita sudah plan sebelumnya, jadi jangan langsung entry aja, buka posisi aja tanpa kita plan sebelumnya ya. Kita sudah tahu ya kalau kita rugi ya segitulah ruginya gitu kan, nggak lebih daripada itu, seperti itu kan. Jadi kita penting kalau gitu adalah berapa maksimum risk yang udah kita memang kita siap gitu untuk rugi dalam per trade gitu kan, tapi jangan ya besar-besar ya. Jadi ya, kecil karena kalaupun kita loss kita masih bisa transaksi. Oke, satu pertanyaan terakhir karena di kolom komentar kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir itu adalah waktu yang enak untuk trading bagusnya di sesi apa ya Pak supaya nggak kelamaan nunggu pasar. Silakan Pak. Ya kalau trading plan, apalagi kalau pending order, sebenarnya kita nggak harus nungguin chart kapan kita entry ya, karena kita udah lihat grafiknya, kita udah tahu ya, contohnya seperti tadi di Go tadi kan. Kalau di Go tadi itu sebenarnya juga kelihatan dari sebelum dia turun pun udah kelihatan gitu kan, kapan kita ambil posisi buy-nya ya. Kalau di Go tadi contohnya, jadi nggak harus ditungguin ya, tapi ya kita sudah ada strategi trading, kita sudah tahu, kita sudah prediksi kemana dia mau turun gitu, koreksi misalkan, atau koreksi naik atau koreksi turun, apapun itu ya, kita sudah siap sebelum waktunya dia turun ke situ ya. Jadi bisa sesi Asia, bisa sesi Eropa, bisa sesi Amerika, kapan aja boleh, kapan aja bisa sih ya, jadi nggak ada masalah. Tapi memang kalau pergerakan yang paling fluktuatif memang di sesi Amerika ya, karena di situ Eropa masih buka, Amerika buka gitu kan, itu rame gitu kan. Tapi ya poinnya sih kapan aja kita bisa melakukan transaksi dan selalu ada peluang di situ ya. Karena kita nggak harus tungguin dia menyentuh level tersebut baru kita ambil buy atau sell, enggak, kan kita bisa pending order ya, buy limit, sell limit, atau buy stop, sell stop. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu bisa langsung bertanya, bisa di-unmute, atau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, dan materi juga sudah selesai. Jadi kita berhubung waktu nih, webinar kita sudah selesai malam hari ini. Saya akan ada beberapa informasi yang saya mesti sampaikan, yaitu Foreximpro Community bekerja sama dengan PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya, yang juga memiliki kemudahan dalam bertransaksi, proses deposit dan withdrawal yang cepat dan aman.
Dan selain itu, Foreximpro juga memiliki layanan premium membership. Di dalam layanan ini, bagi sobat traders yang join akan mendapatkan fasilitas support trading yang update. Selain itu juga mendapatkan signal trading untuk semua mata uang setiap hari dan diskusi dengan analis PT Java Global Futures dan dapat mengikuti klinik forex setiap hari Jumat. Mungkin Pak Michael Yudi bisa jelaskan sedikit mengenai klinik forex ini. Silakan Pak. Ya, klinik itu kayak ketemu dokter itu ya. Jadi dibedah gitu ya, dokter bedah apalagi. Jadi dibedah lebih dalam gitu. Ini kan kita bahas tentang trading plan. Nanti pada hari Jumat di klinik forex kita kan bedah lebih dalam lagi tentang trading plan ya, dengan ya aplikasinya lah, penerapannya di dalam trading ya. Ya memang sih itu khusus bagi member premium ya. Tapi poinnya adalah yang kita bahas di webinar di klinik forex itu akan dibahas lebih dalam lagi seperti itu. Oke, sebentar Pak. Terima kasih Pak Michael Yudi. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bagi Sobat Traders atau Bapak Ibu yang join webinar malam hari ini yang ingin bergabung di layanan Premium Membership, bisa dapat menghubungi WhatsApp kami di nomor 0813-8072-5502 atau di nomor yang tadi Bapak Ibu registrasi webinar ya, kan masuk via WhatsApp bisa di nomor tersebut atau di Telegram @foreximpro_community. Selanjutnya jadwal webinar yang akan datang kita akan kembali adakan pada hari Rabu minggu depan tanggal 19 Agustus jam 7:30 malam via Google Meet. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan hari Rabu jam 7:30 malam. Yang sudah hadir malam hari ini boleh hadir lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan jadwal klinik forex bagi member Foreximpro Premium minggu ini juga akan diadakan kembali hari Jumat tanggal 14 Agustus jam 7:30 malam seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini klinik forex hanya berlaku bagi member Premium Foreximpro. Satu lagi, Foreximpro juga mengadakan ngopi bareng yang akan ditayangkan secara live di YouTube channel Foreximpro dan live di fanpage Facebook Java Global Futures dan Foreximpro setiap hari Kamis jam 10 pagi. Besok itu ada live streaming di Facebook dan YouTube Java Global Futures dan Foreximpro membahas topik-topik yang lagi hangat ya, seputar yang lagi yang mas tuh sekarang ya. Nanti akan dibawakan juga oleh analis PT Java Global Futures, Pak Lindu, Pak Swendi, atau Pak Michael Yudi. Sebagai informasi tambahan, Foreximpro juga memiliki channel Telegram yaitu Foreximpro News. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ingin mendapatkan update-update berita ekonomi terkini, bisa add atau join Foreximpro News, bisa search ya Foreximpro News, bisa join, dan juga Foreximpro Signal untuk mendapatkan signal harian. Tapi tentunya tidak selengkap di grup premium signal ya. Jadi bisa cari Foreximpro News, Foreximpro Signal, dan satu lagi grup Telegram Foreximpro Community. Mungkin sebagian yang hadir malam hari ini sudah join di Foreximpro Community. Kalau ini grup ya, jadi dua arah, bisa saling berdiskusi, bisa join atau bergabung di dua channel dan satu grup Telegram ini, silahkan join. Oke, itu aja pengumumannya dan informasinya. Kita akan tutup webinar kita malam hari ini dengan foto bersama. Saya minta kembali untuk semua yang hadir malam hari ini bisa membuka kameranya. Pak Iwan, Pak Safi Udin dah ya. Ada Pak Wagimin, Pak Firman, Ibu Briska Valonika, Pak Andi Subrata. Ada lagi yang belum buka, boleh bisa dibuka kameranya, Pak Syafifuddin, Pak Bu Ramadan Sri ya. Ini banyak namanya agak susah. Boleh minta tolong dibuka kameranya, kita akan ada foto bersama sebentar. Boleh sisiran dulu kayak Pak Andi Subrata. Pak Andi ini selalu hadir di webinar loh. Ini peserta yang selalu setia dengan Foreximpro. Ditunggu Pak, join di premium membernya Pak. Oke, kita akan foto bersama. Pak Noviandi juga nih sering banget. Pak Firman udah nggak asing lagi. Pak Murdin dari Malaysia, apa kabar Pak? Beda 2 jam ya sama Indonesia. Malam-malam masih belajar, luar biasa semangatnya. Oke, kita akan foto bersama. Seperti biasa, 2 jempol ini salam profit. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, senyum.